Acara diseminasi program pendidikan guru penggerak implementasi budaya positif SMP Negeri 6 Jayapura dimulai. Yang terhormat Bapak Wakasek Humas, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya hormati kedua fasilitator dalam kegiatan saat ini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat pimpinan dan penyertaannya sehingga kita semua boleh berkumpul di saat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi di saat ini. Adapun susunan acara di saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, keempat penyampaian materi, dan kelima adalah penutup. Kita berpindah pada acara yang berikut, doa. Dengan penuh kasih, saya persilakan Ibu Ludia untuk memberikan doa kepada Ibu. Disilakan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa di siang hari ini, ya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu karena Tuhan begitu baik dan sungguh luar biasa telah memberkati menolong kami di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami dari pagi hingga pada kesempatan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami ada berkumpul di tempat ini dalam hal diseminasi program pendidikan guru penggerak implementasi budaya positif SMP Negeri 6 Jayapura. Calon guru penggerak angkatan ke-9 Bapak Redianto SPD dan Ibu Lili Rianti SPD. Tuhan, dalam pertemuan kami ini kami mau datang kepadamu menyapa Engkau Bapa. Tuhan hadir mendekati setiap kami, khususnya kepada Ibu Lilis, Tuhan berkati, dan Bapak Redi Tuhan sebagai calon guru penggerak. Berkati kedua hamba-Mu ini dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri. Dalam pertemuan ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya, kami mengulaskan itu boleh jadi melalui kuasa dan pertolongan daripada Bapa sendiri. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Ludia yang sudah memimpin kita semua di dalam doa. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Kita berpindah pada acara yang berikut. Sambutan kepala sekolah dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Hubungan Masyarakat kepada yang terhormat Bapak Direktur Monitoring AMJPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, sebagai peserta seminar dalam rangka menghadiri diseminasi implementasi budaya positif dari kedua teman guru kita, Bapak Redianto SPD dan Ibu Lili Suryani SPD, yang siang hari ini di tengah-tengah kita sebagai pendukung untuk kedua teman ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini, dengan doa dan harapan semoga lolos dan mencapai tujuan harapan sebagai guru penggerak
Itu doa dan harapan dari kita semua yang siang hari ini dapat terselenggara di SMP Negeri 6. Doa kita semua semoga kedua teman, bapak dan ibu guru dapat berhasil memenuhi semua persyaratan yang diminta dalam rangka pemenuhan guru penggerak. Untuk itu, mari Bapak Ibu, kita semua mendukung kedua bapak dan ibu untuk meraih hasil yang kita harapkan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan dan hikmat untuk kita sekalian. Kiranya kepada Pak Redi dan Ibu Lili jadi sukses. Itu harapan kami, dan cukup sekian. Waktu selanjutnya dapat kita ikuti bersama dari apa yang akan mereka paparkan di siang hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan secara resmi kami nyatakan dibuka. Ya, terima kasih Bapak Derek. Semoga harapan yang sudah disampaikan boleh terkabul, Bapak Ibu. Dan selaku rekan kerja kami punya harapan juga yang sama, semoga kedepannya semakin sukses. Dan untuk ilmunya jangan lupa berbagi dengan kami juga. Baik Bapak Ibu, kita berpindah pada acara yang berikut, yaitu penyampaian materi. Untuk tidak membuang waktu, saya memberikan kesempatan kepada kedua fasilitator. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami berdua coba mendesiminasikan ya, implementasi budaya positif yang sudah kami dapat selama mengikuti program guru penggerak ini, ya, terutama di modul 1.4. Ini adalah aksi nyata dari kami berdua bahwa kami sudah ibaratnya berbagi praktek baik seperti itu. Kami berkolaborasi Bapak Ibu, saya dan Bu Lilis, kami berkolaborasi untuk coba untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat, apa yang kami pahami kepada Bapak Ibu semua. Harapannya di sini kami tidak menggurui atau tidak mengajari, tapi di sini kami hanya sekedar coba berbagi. Bila mana nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau apa yang kurang dipahami, mungkin langsung aja ya, nggak usah pakai buka sesi, langsung aja bertanya. Sifatnya oh ini kenapa begini atau begini ya. Apalagi budaya positif ini mungkin saya sendiri merasakan pengalaman baru ketika mendapatkan materi ini. Dan ada beberapa yang ibaratnya ternyata yang saya lakukan selama ini masih belum pas seperti itu. Nanti di budaya positif mari kita sama-sama. Kita langsung. Ya, ini adalah kami perkenalkan dulu fasilitator kami, Ibu Astuti. Beliau tinggalnya di Makassar. Jadi selama ini kami kalau ruang kolaborasi atau penyampaian materi melalui Google Meet itu beliau yang memfasilitasi semua materi, termasuk tadi budaya positif dan sebagainya. Kemudian ada Bapak Anton ini pengajar praktik kami, mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Beliau ini kepala sekolah di SMA Negeri 4, Pak Anton. Jadi kadang kesini ya, mungkin ada yang lihat kesini ya, itu
menemani saya untuk mendampingi apakah sudah sejauh mana praktek yang sudah saya lakukan di sekolah ini seperti itu. Kemudian ada Ibu Lilis dan saya sendiri, Dedian. Tujuan di sini kami ingin berbagi pemahaman tentang budaya positif ya kepada teman-teman di SMP Negeri 6 Jayapura. Nah, budaya positif itu apa ya? Terdiri atau isinya itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai di sekolah yang mana berpusat dari murid. Nah, agar mereka itu dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi semua ini diharapkan dari mereka, berpusat dari mereka, karena program guru penggerak ini yang selama ini kami ikuti itu semua diambil dari murid. Pokoknya murid semua yang pusatnya, kita hanya sekedar memancing, memberikan respon, stimulus. Nah, perubahan paradigma atau cara pandang berpikir kita ya. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah, jelas perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini kita coba speaking dulu ya. Nah, Anda ini berarti Bapak Ibu semua ya, serta Anda dan teman Anda ya, di sebelahnya kan akan melakukan kegiatan cobalah buka seperti itu. Nah, Anda adalah A, jadi Bapak Ibu ini A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba Bapak Ibu kepalkan salah satu tangan. Kemudian Bapak Ibu bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga yang tidak bisa saya buka itu. Nah, jadi seperti itu, dijaga baik-baik ya supaya benda yang berharga ini jangan sampai bisa terbuka begitu, ibaratnya ini dipegang baik. Nah, kemudian tugas dari temannya adalah coba dibuka dengan segala cara. Boleh dengan membujuk, boleh dengan menghading atau ya ibaratnya terserah, memarahi boleh, menggelitik ya, bahkan menawari uang agar bisa kepalanya dibuka. Tapi jelas yang dipegang ini nilainya lebih berharga lagi daripada apapun ya, uang itu, seperti itu ya ibarat gambarannya itu. Nah, coba sekarang dilakukan, coba misalnya. Dan ini tuh adalah barang yang sangat berharga buat kehidupan Bapak Ibu. Kalau sampai saya terpengaruh ya sudah, begitu, seperti itu ibaratnya. Coba kira-kira dipaksa, ayo buka, misalnya gitu, ayo coba buka. Oh, malah buka saya. Nah, seperti itu. Coba. Nah, ya. Boleh dikritik, oke. Boleh dibuka ya. Nah, harus gantian, habis itu gantian. Jadi saling menawarkan, ayo buka, coba buka, seperti itu. Buka cepat. Nah, ya. Nah, 30 detik aja. Gak mau dibuka ya, Pak Marta yang mau buka. Iya, karena kan berharga sekali ya. Mau dibuka. Seperti itu. Nah, Jangan syuting di sini pun jalannya di sana yang mulai tidur lepas. Nah, coba walaupun ditawari uang sekalipun ya, ditawari uang ya. Seperti itu ya, disogok, nggak bisa dibuka ibaratnya. Nah, kita coba tadi selesai ya. Nah, coba kita tes dengan pertanyaan ini. Apakah Anda ataukah temannya tadi bisa membuka kepalan tangannya? Tidak bisa. Apa alasannya kira-kira? Karena kuat. Keras. Ya. Ini untuk yang terbuka ya, nggak ada ya, karena nggak ada yang terbuka.
apakah ada yang menutup, tetap menutup, yang kedua tetap menutup? Semuanya kayaknya ya, semua tetap menutup. Alasannya? Iya, karena lebih berharga. Oke. Karena semua memiliki berhak. Ya, betul sekali. Yang berhak. Berarti saya yang punya benda ini yang ya, kelihatan. Ya, sekarang yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri ya. Nah, diri sendiri. Jadi tidak terpengaruh dari orang ya. Seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Nah, inilah maksudnya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka ataupun kita mau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung dari kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita kebutuhan dasar kita pada saat itu. Atau misalnya gini, aduh ternyata saya butuh uang, terus temannya tawarin kan, terus saya kasih uang sudah supaya ini kau buka, ibarat gitu kan. Oh ternyata kebutuhannya terpenuhi, ya sudah akhirnya kan dia mau kan, terpaksa tuh. Karena tadi nggak butuh uang jadi nggak mau dibuka kan, begitu ibaratnya. Tapi ketika ternyata kebutuhan dasarnya terpenuhi, ya pasti dia buka seperti itu. Kita lihat. Nah ini dia. Menurut KHD, siapa KHD? Ya betul sekali, Ki Hajar Dewantara ya. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik berarti kita sebagai guru, itu kita hanya bisa menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki budi pekertinya ya. Jadi bukan dasarnya yang kita ubah, tapi memang budi pekertinya. Jadi anak sudah punya dasarnya sebenarnya. Nah, budi pekertinya ini yang kita tuntun dia. Nah, dan tumbuhnya kekuatan kodrat sang anak berdasarkan perubahan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini ya memang bawaan dari dirinya itu. Nah, sementara kodrat zaman itu ya mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak bisa kita bilang contoh anak-anak cuman saya gini. Kalau zaman saya itu kalau misalnya dipukul di ini, itu baru sih semua tenang seperti itu. Anak-anak sekarang bagaimana? Jadi tidak bisa kita mau paksa mereka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Sama dengan kurikulum juga. Jadi memang kurikulum berubah yang mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Jadi ilusi berarti apa artinya? Ilusi itu ya tidak nyata ya ibaratnya. Jadi bahwa kita ilusinya adalah yang pertama guru mampu mengontrol murid seperti itu. Terus ilusinya lagi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu dapat berakibat efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita paksa anak murid kita seperti itu. Itu adalah ilusi semua. Ibaratnya anggapan kita seperti itu. Nah ini dia ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita ya tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Gambarannya sama tadi seperti kepalan tangan tadi, seperti itu. Jadi kita ini pada dasarnya ya kita tidak bisa memaksa, kecuali dia memang dari dalam hatinya itu mau mengikuti apa yang kita perintahkan seperti itu. Kalau memang dia tidak mau, jelas dia akan tidak mau. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika dikasih penguatan positif terus, harapannya itu supaya efektif ya. Tapi nanti ada satu masa penguatan yang kita berikan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dia alami, maka akan timbul nanti ini tadi, dia akan mencoba untuk menolak rujukan kita seperti itu. Nah ini yang biasanya sih sebelumnya saya lakukan, kadang kasih nasihat kadang ya seperti itu nama kita. Nah ternyata nanti ada masa tertentu dia bisa menolak. Kemudian kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalnya ada siswa mungkin terlambat ya, kita merasa bersalah, kalian tidak ini kan, kasihan Pak Guru, nanti Pak Guru yang misalnya ditegur oleh kepala sekolah seperti itu. Berarti kan dia merasa dia yang bersalah seperti itu ya, dia merasa bersalah, itu salah satu contohnya. Nah ternyata itu nanti akan membuat dia menuju ke identitas yang gagal, dia semakin tambah terpuruk seperti itu. Ini pendapat para ahli. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Padahal perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi kadang kita memaksa malah akibatnya itu dia tidak suka sama kita seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Ya. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya kita sama-sama belajar dari saya sendiri juga sedang berusaha untuk menerapkan disiplin ini, karena memang ya tadi perubahan pasti butuh adaptasi dan sebagainya. Nah disiplin bersifat self-disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Karena kalau kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita, otomatis ada penguasa lain. Dalam hal ini kalau kita guru berarti ada kepala sekolah yang memang memiliki kuasa untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau memang diri kita sendiri nggak bisa, maka tetap kita butuh penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila di setiap murid. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu profil pelajar Pancasila apa saja? Mungkin ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Ya, berpikir kritis, terus ada berkebinekaan global, ya kan? Kita lihat aja di sini ya. Nah ini dia, ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, naral kritis, dan mandiri. Kemarin kita melakukan P5 itu berarti maksudnya di mana? Jadi gotong royong ya? Nah, gotong royong. Berarti kita melakukan P5 kemarin itu kita ambil dari sini, Bapak Ibu. Kita ambil dari gotong royongnya itu. Bahkan bisa ke kreatif karena mereka bisa membuat, ya mandiri juga bisa karena mereka yang membuat sendiri seperti itu.
Nah, jadi kita bisa ambil, mau semuanya nggak apa-apa kalau mampu ya kan. Seperti itu. Nah, ini adalah paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu mungkin buruk seperti itu. Tapi pasti ada tujuannya. Kenapa dia melakukan hal buruk seperti itu? Mungkin ada contoh orang mencuri. Kenapa? Dia pasti punya tujuan kenapa dia mencuri. Itu menurut teori kontrol. Nah, walaupun mencuri itu salah ya menurut stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika dibujuk-bujuk nggak mau, gagal, akhirnya dipaksa. Nah, kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus ini hampir sama dengan kolaborasi, tapi dia tercipta kesepakatan baru. Jadi sudah berdiskusi, mungkin ada perdebatan di situ, akhirnya muncul kesepakatan baru. Nah, itu yang membuat daripada memaksa, jadi dengan diskusi tadi ada kesepakatannya di situ. Menurut teori kontrol. Kemudian menurut stimulus respon, model berpikirnya adalah ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi menurut teori kontrol bahwa semuanya menang. Seperti itu. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Ya. Teori motivasi ada 3 Bapak Ibu. Ini yang biasa sering mungkin saya sendiri biasa lakukan. Dan ternyata itu semua ada plus minusnya. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi dari eksternal. Misalnya apa? Perilaku manusia yang biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya saya harus datang tepat waktu supaya saya tidak dihukum, misalnya seperti itu. Atau supaya saya tidak supaya saya tidak dipotong misalnya, atau supaya saya tidak dipotong gajinya. Nah, itu motivasi yang pertama dari eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Disinilah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Misalnya akan diberikan penghargaan bagi pegawai yang terbaik, misalnya itu, atau guru yang terbaik, seperti itu. Jadi motivasinya itu supaya mendapatkan pujian atau hadiah atau pengakuan. Ini juga bersifat dari luar. Nah, motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan ada semua pada diri kita, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin karena motivasinya bersifat internal, dari dalam diri, bukan eksternal. Misalnya dia menghargai waktu, akhirnya dia harus datang tepat waktu. Jadi memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini adalah teori penghargaan. Teori penghargaan atau pada saat kita memberikan penghargaan, apa sih dampaknya? Nah, tindakan memberikan penghargaan kepada murid ternyata nilainya itu sama dengan menghukum murid.
mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, artinya ketika kita memuji-muji sampai ke tinggi itu, saya pernah dengar ketika saya mengikuti suatu ceramah, ketika memuji orang terlalu tinggi itu sebenarnya sama dengan apa ya, mungkin pernah dengar dengan memutus leher, pernah dengar nggak? Itu bahasa ini ya, ibaratnya jangan sampai kita memuji terlalu tinggi sekali begitu. Ternyata itu sama saja dengan kita karena kalau suatu saat dia melakukan kesalahan, orang akan bilang, wah itu tuh yang biasa dibilang baik-baik, ternyata salah juga, ibaratnya seperti itu. Nah ternyata pengaruh ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika dia terlalu tinggi dari puji tinggi, akhirnya ya udah dia nggak ada berkembang lagi. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan bersifat menghukum. Nah kita mengharapkan motivasi diri dalam diri ya, atau intrinsik kesadaran diri dari murid kita ke depannya tanpa ada paksaan atau hukuman. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu, terus terang tidak mudah, tapi kita coba bersama-sama ya. Ini adalah perbandingan ya dengan menggunakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini contohnya sesuatu yang menyakitkan. Jadi hukuman itu biasanya bersifat sesuatu yang menyakitkan. Artinya dari si yang melaksanakan itu dia merasa kurang senang. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya seperti ini, anak memakai sepatu berwarna hitam, misalnya seperti itu. Hukumannya misalnya kita suruh misalnya yang berat-berat seperti itu. Kemudian konsekuensi, beda hukuman dengan konsekuensi ya. Konsekuensi ini adalah memang sudah sepatutnya terjadi, sudah berdasarkan hasil diskusi. Jadi mereka udah tahu bahwa konsekuensi saya melakukan ini, saya harus seperti ini. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman ini bersifat satu pihak, misalnya dari guru sendiri. Nah, beda lagi restitusi. Restitusi pilihan. Jadi buat pilihan. Terkadang misalnya contoh saja tadi, si anak tidak memakai sepatu berwarna hitam, mungkin salah satu penyebabnya memang sepatunya hanya itu, sebenarnya yang lain sudah robek, sepatunya hanya itu. Terus solusinya gimana? Gitu kita coba menawarkan sama mereka, apakah mereka dicat kan, ya, contohnya seperti itu, disemir kan supaya hitam seperti itu. Gitu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid ya, terutama untuk jangka waktu panjang. Kalau untuk konsekuensi tidak nyaman sama ya, tapi dia sifatnya jangka waktu pendek karena dia sadar. Nah kalau restitusi dia menguatkan, walaupun memang sifatnya tidak ada hukuman atau konsekuensi, tapi memang sifatnya jangka panjang untuk dia merubah dirinya sendiri. Hukuman, korban mendapat keadilan ya, misalnya pelaku kita hukum, berarti kan korban mendapat keadilan. Tapi untuk konsekuensi kadang korban bisa diabaikan seperti itu. Nah untuk restitusi, korban mendapat ganti. Saya pikir Bapak bisa ini ya, mainkan sendiri. Jadi korbannya seperti apa, jadi ada solusi di situ diganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan seperti itu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya mengenai tadi sebelum kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Gimana guru bisa gimana cara mengontrol dari tadi ya. Mungkin ada yang selama ini mau bertanya ya. Siapa tahu kalau memang saya bisa jawab ya, atau Bu Lili saya jawab, ya jawab. Tapi kalau yang tidak bisa kita simpan, kita oper lagi ke fasilitator nanti. Mungkin Bu Lucia, silakan. Apa yang dijelaskan Pak Redi tadi tentang kedisiplinan bagi anak dan kita guru. Nah, yang saya alami di lapangan sering, khususnya yang memakai baju olahraga kalau pagi, kan saya sudah bicara dengan guru olahraganya bahwa mungkin Pak
sebelum 15 menit berjalan, anak-anak sudah disuruh ganti pakaian. Tapi kenyataannya Pak Guru sudah sampaikan seperti itu, tetapi anak ini berulang-ulang kali dan itu terus. Sehingga karena saya guru agama, karena kita kan menghadap Tuhan Pak Dedi, jadi tidak boleh pakai baju olahraga. Saya katakan sama siswa, baju olahraga itu kamu tahu fungsinya Kak, itu di lapangan baru pakai. Kalau sudah pergantian pelajaran, jangan pakai masuk di dalam. Jadi saya memberikan hukuman kasih keluar, dan saya kasih tugas tapi duduk di luar, tidak di kelas, di samping apa ini aula. Itu mungkin solusinya bagaimana nanti Pak Dedi, saya mungkin ada masukan atau kiat-kiat apa yang saya lakukan, karena berulang-ulang kali. Kalau 1-2 kali, 3 kali mungkin ini kemarin lagi terjadi saja dengan Ibu Efrida. Kemudian yang kedua baru hari Rabu, hari Selasa yang lalu, sama aja di kelas 7D, Ibu ini punya anak wali. Berulang-ulang kali saya sudah duduk-duduk, dia dikasih saya 2 orang dengan Ibu Efrida. Tapi anak ini tidak mau berubah. Akhirnya kayak Pasar Hamadi, saya pergi tepuk dia punya ini. Diam sedikit, kau pindah sini. Saya kasih pindah di depan yang kosong ini. Tapi dia malah memberontak, malah selalu ini itu. Saya bilang, kenapa? Kau marah sama saya? Dia jawab sama saya, Ibu, ini tintanya tidak lembut, kau benahi di luar. Saya tidak suruh, saya tidak kasar. Saya bilang benahi di luar. Setelah sampai di rumah, penyampaian kejadian yang terjadi di lapangan beda sampai di orang tua. Akhirnya saya bikin surat panggilan kepada orang tua. Niat saya tidak ada jahat, niat saya baik, supaya anak ini bisa berubah. Apalagi ini firman Tuhan. Tapi kenyataannya orang tuanya mungkin penyampaian sampai di rumah, karena menurut teman-teman guru, saya katanya pukul dengan Alkitab, ada saksi ini. Tidak mungkin itu Alkitab kita pakai pukul anak. Tapi saya kasih begini, saya akui. Datanglah orang tuanya hari Rabu memenuhi panggilan saya. Dia teriak mungkin suaranya sampai di pantai di sana, dan dia mau pukul saya. Tapi saya berani, saya tetap berdiri. Saya bilang, kau penggal kepalaku di depan ini siswa atau saya di lapangan, karena dia bilang saya ondo api. Dia bilang, untung bukan neneknya yang terima itu. Kalau neneknya mungkin kau sudah dari debu di sini. Saya bilang, saya berdiri di lapangan dan kamu datang, saya tidak berkutik. Yang penting saya tegakkan kebenaran dan firman Tuhan ini. Kalau saya mati di dalam Kristus, itu keuntungan bagiku. Jadi sampai saat ini dia katakan, saya lapor di polisi, saya lapor di dinas. Saya bilang, saya siap. Apapun keputusannya itu, saya akan siap. Jadi mungkin itu yang saya alami di lapangan. Terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu, mungkin untuk menghemat waktu satu-satu dulu ya. Untuk yang ini mungkin bisa sedikit terjawab dari 5 posisi kontrol guru. Baik, mungkin itu kalau di pembelajaran merdeka pertanyaan pemantik ya. Sudah ditanyakan, mungkin coba itu saya coba menjawab dengan 5 posisi kontrol guru. Ini menurut Diana Gosan dalam bukunya Restitution, Ibu Fitri punya, Kambulan dia punya bahasa nih kayaknya nih, Restitution Restructuring ya School Disiplin tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, jadi pembuat rasa bersalah. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini dengan melihat video berikut. Videonya mungkin bisa sedikit membuka jawaban dari pertanyaan guru biasa. 2 pertanyaan itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan
disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai posisi Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, dengan posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi begitulah 5 posisi kontrol yang ada guru. Mungkin sedikit ada terbuka sedikit mulai jawaban dari Ibu Lydia. Mungkin coba kita terapkan manajer, posisi manajer. Jadi ketika ada anak yang bermasalah itu, coba kita panggil, kemudian kita tanya dia. Adapun pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dipandu setelah ini akan materi sampai terakhir. Nanti kalau sudah terakhir, saya rasa Bapak Ibu akan lebih terbuka lagi untuk gimana caranya menangani siswa yang bermasalah. Tapi di sini sepertinya Bapak Ibu kita kan sama-sama belajar. Kalau memang kayak saya tidak bisa, otomatis kita butuh kolaborasi untuk sama-sama menyelesaikan itu. Ini tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang pertama apa? Masih ingat? Yang pertama penghukum, ya kan? Menghukum. Lalu yang kedua, iya betul, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, ya betul. Yang keempat, belum sebelum manajer, apa? Iya, pemantau ya. Yang keempat, pemantau atau ya monitor ya. Terus yang kelima baru manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Saya ulang sekali lagi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini saya akan tulis untuk yang menerangkan. Dari saya sekian, nanti bila ada pertanyaan bisa nanti kita saling kolaborasi menjawab. Baik. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya melanjutkan materi yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, untuk di keyakinan kelas ini, saya mau tanya ke Bapak Ibu dulu. Keyakinan dengan kesepakatan kira-kira sama atau tidak? Beda ya. Oke. Kita lihat ya. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah,
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam kata-kata yang positif. Jadi kalau dibuat itu berarti berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa di dalam kelas seperti itu. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita buat tentang keyakinan kelas berarti harus diterapkan oleh seluruh siswa bahkan gurunya juga. Gitu. Jadi kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi seperti yang tadi. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas berarti seluruh siswa. Jadi diusahakan untuk membuatnya bersama gurunya. Ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita harus tinjau dari waktu ke waktu. Jadi jangan satu kali ini kita buat terus kita tinggalkan begitu saja, tapi tetap kita pantau. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang membuat kesalahan, kita akan tanyakan ke anak itu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dalam garis seperti itu. Nanti kita masuk ke itu nanti ke segitiga restitusinya kalau ada anak-anak yang membuat masalah. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Keyakinan dengan peraturan. Salah. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, jawabannya benar. Yaitu salah. Oke, kenapa? Karena keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kan biasanya kita pakai kata-kata yang negatif ya. Tidak boleh terlambat, ya, tidak boleh pakai baju yang tidak sesuai dengan hari itu. Misalkan kalau tidak ada olahraga berarti tidak boleh pakai baju olahraga. Jadi pakai ibaratnya biasanya peraturan itu pakai kata-kata konotasi yang negatif begitu. Tapi kalau sudah keyakinan kelas di situ kata-katanya buat dengan budaya yang positif. Jadi kata-katanya semua positif di dalamnya. Jadi kalau kata tidak boleh mungkin kita akan mengganti dengan kata yang lebih baik. Misalkan tidak boleh terlambat berarti kita bisa ubah menjadi dengan disiplin waktu begitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Jadi itu munculnya dari mana? Dari peraturan-peraturan kelas yang dibuat sama ibu guru dan siswanya. Ya, seperti itu. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif yang ada pada murid. Jadi tujuannya itu biar nilai-nilai positif pada siswa itu tumbuh. Gitu. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan, prinsip atau prinsip universal. Betul atau salah itu? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul ya? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, nah, kenapa? Karena keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Oke, jadi di sini ada peraturan-peraturan kelas yang dibuat. Yang pertama menggunakan peraturan-peraturan kelas, peraturan-peraturan yang biasa kita hadapi. Yang pertama menggunakan helm saat mengendarai motor, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, nilai kebajikannya kalau menggunakan helm saat mengendarai, ya dia demi apa? Atau keselamatan diri, ya, atau karena tidak mau ditilang. Ya, oke. Kemudian kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa? Ya, kebersihan. Oke, dilarang menggunakan kata-kata kasar.
Oke, kita lihat sama-sama jawabannya ya. Kalau menggunakan helm tadi betul demi keselamatan. Jadi bukan karena takut ditilang ya Bapak Ibu. Ya, lanjut membuang sampah pada tempatnya. Diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi harus tetap ditinjau mungkin setiap semester kita lihat, atau mungkin ada sering ada murid yang melakukan kesalahan, keyakinan kelasnya dilanggar, mungkin ada perubahan dari keyakinan kelas itu, atau ini tiap 6 bulan bisa kita buat. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Pak Redi. Mungkin Pak Redi bisa jelaskan keyakinan seperti apa yang sudah Bapak buat di dalam kelas 9D. Baik Bapak Ibu, ini pada saat pembuatan ini Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu udah pernah mengajar di kelas saya, udah pada tahu ya kelas saya seperti apa. Tapi dari situ saya masih bersyukur Bapak Ibu, walaupun mereka ibaratnya aktif sekali, tapi ketika disuruh buat seperti ini semua keluar Bapak Ibu. Ada videonya sebenarnya pada saat proses pembuatan ini. Jadi mungkin bisa saya tampilkan sepintas ya. Video pembuatan ini, bayang mereka punya punya kreasi sendiri pada saat membuat ini. Nah, kalau yang bukan wali kelas gimana? Ya itu berarti pada saat pembelajaran itu, peraturannya pada saat jam pelajaran itu, misalnya yang bukan wali kelas. Ya, per mapel gitu. Nah, ini yang ngambil anak-anak, jadi yang saya kasih yang tidak boleh saya suruh tulis ya. Tidak bisa tulis bagaimana sih? Ini kelas 9D yang baru bilang anaknya liar-liar semua. Banyak yang tidak boleh makan pinang, tidak boleh merokok. Mereka yang ini sendiri, saya suruh apa lagi? Tidak ini berebut, semua pada berebut mau sampai kasih mulai kamu tanggung jawab. Sembarang ada Bapak Ibu, semua dia tulis. Jadi saya cepat aja ya urutannya. Jadi pas saya bikin ini, itu saya dapat 17 peraturan yang mereka tulis. Nah, jadi dari apa tadi? Dari peraturan kita seperti itu, kita cari yang
kita cari yang apa namanya, yang kata-kata positifnya kayak ini tadi nih. Tidak boleh apa, hisap rokok, ya kan? Tidak boleh hisap rokok di kelas. Berarti apa? Saya suruh mereka cari. Apa itu? Mereka bilang jaga kesehatan, kesehatan paru-paru. Saya tulis saja kesehatan paru-paru. Ada lagi ya, tidak boleh. Jadi kita cari nilai-nilai kebaikannya, kebajikan. Sifatnya apa? Universal tadi itu, sifatnya umum lah bahasanya, sifatnya luas. Nah, terus ada lagi itu tidak boleh bolos jam pelajaran, ya, saling apa itu tadi, saling itu piket ya, jam pelajaran atau piket saling membantu seperti itu. Ya ini kita usaha saja Bapak Ibu. Masalah nanti kan seperti tadi ada tadi peninjauan. Nanti pada saat kita sudah buat akan kita tinjau lagi. Nah, setiap kita masuk tuh lihat itu kalian sudah bikin itu sendiri. Jangan sampai jadi seperti kita mengingatkan terus memang jangka panjang. Jadi jangka panjang. Ya. Nanti dari yang luas ini 17 nanti akan menyempit loh. Menyempit menjadi universal tadi. Ya. Habis tahapan selanjutnya kita buat tindakan apa yang kelihatan, yang boleh kelihatan dan yang tidak boleh. Misalnya tadi bisa merokok, apa tindakannya? Merokok di kelas. Nah, yang itu yang tidak boleh. Yang bolehnya apa? Ya tidak merokok. Seperti itu. Jadi yang tampak dan tidak. Kelakuannya yang kita tunjukkan di situ. Terlambat atau ketika sudah, kemudian kita rangkum tadi. Atau mendapatkan keyakinan kelas ada 7. Ini, nanti baru hasilnya adalah itu. Mungkin yang sudah mengajar di 9D ada lihat ini di bagian belakang saya tempel ini supaya kelihatan. Sebenarnya di Bu Lili juga sudah menerapkan di kelasnya di SMP 9 sudah diterapkan juga seperti itu. Ya seperti itu Ibu. Jadi nilai positifnya yang kita yang secara universal tadi yang kita taruh di dalam kelas sebagai keyakinan kelas. Jadi di sini yang paling dibuat saling membantu, saling menjaga kesehatan, yang karena tadi tidak boleh merokok sama minum-minum tadi. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan, hadir tepat waktu, saling menghargai, saling menjaga fasilitas sekolah dan saling menjaga keamanan. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Jadi bukan hanya wali kelas saja, tapi semua guru, ya guru bidang studi juga bisa berhak untuk melakukan keyakinan kelas di kelas yang mereka ajar. Kita masuk ke materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ini semua kebutuhan dasar kita sebagai manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kita lihat semua ada daftarnya. Kira-kira apa Ibu untuk yang nomor 1? Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Oke. Yang keempat, Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Iya, penguasaan dari yang keempat, kemudian yang kelima bertahan hidup ya. Oke, jadi kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ternyata siswa-siswa kita juga begitu. Jadi mereka punya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi bukan hanya kita gurunya saja, tapi semua manusia termasuk siswa kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini seperti itu. Jadi mereka mungkin kalau di kelas butuh kesenangan juga,
Kita juga begitu ya Bu ya, iya Bapak Ibu ya. Kita juga butuh kesenangan, kemudian butuh cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup seperti itu. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini yang tadi setelah 5 posisi kontrol guru, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, sebaiknya, jadi kalau kemarin itu jujur Bapak Ibu, saya sendiri selama ini kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, langkah pertama yang saya ambil di sini tidak sesuai dengan teori segitiga restitusi ini. Kenapa? Yang di sini dibilang harus menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita harus menstabilkan dulu identitasnya siswa. Jadi seperti ini, kita harus bilang katanya kamu boleh melakukan kesalahan. Ya seperti itu di teori ini. Ya, padahal kenyataannya memang saya dulu tidak pernah seperti itu. Kan pasti kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita panggil dulu, tanya, kok tadi kenapa? Seperti itu ya, pakai bahasa, kenapa berkelahi dengan ini? Nah, padahal kalau di sini kita harus menstabilkan dulu. Jadi di saat memanggil siswa, kita tanya, nah, tadi yang kamu lakukan memang salah, tapi guru juga pernah melakukan seperti itu, begitu. Jadi kita harus menstabilkan dulu, baru validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan, kita validasi tindakan-tindakannya. Jadi baru kita cari tahu tadi dia melakukan kesalahan apa, seperti itu. Baru menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Jadi nanti di sini ada keterangannya, kata-katanya, tahapan stabilkan. Nah, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional. Jadi kayak tadinya anak itu mungkin berkelahi, ada emosionalnya, ada rasa kayak kesal begitu. Kita harus menstabilkan dulu, baru hingga dia mampu menggunakan fungsi rasionalnya, baru kita memvalidasi tindakan yang salahnya begitu. Jadi tidak langsung kita menghardik kesalahan yang dia buat. Nah, contohnya di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, begitu. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu bahasanya. Tapi sejujurnya Bapak Ibu, awal-awalnya itu memang susah sekali karena kalau siswa melakukan kesalahan, langkah pertama yang saya lakukan sendiri sebagai guru pasti saya akan bertanya, kenapa kamu pukul temanmu kayak gitu? Kan seperti itu ya, kayak ibaratnya kayak menghardik. Padahal semestinya kalau kita mengikuti teori segitiga restitusi, kita itu ya nak, memang yang kamu lakukan itu salah, jadi harus menstabilkan dulu emosinya, baru kita mencari tahu. Jadi kata-katanya di sini, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Jadi bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Jadi di sini kita ingin menggali kenapa anak itu berbuat kesalahan itu, gitu. Jadi divalidasi tindakan di sini. Kemudian dengan kata-katanya, yaitu contohnya di sini, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Atau mungkin kata-kata lainnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini setelah kita validasi kesalahan yang dia buat, nah kita pakai kira-kira dari kesalahan yang kamu buat, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar begitu. Jadi setelah anak-anak melakukan kesalahan. Jadi memang langkah sebelumnya dari kita buat segitiga restitusi ini, kita harus punya keyakinan kelas dulu. Jadi pada saat untuk anak-anak mengatasi masalah yang mereka buat, baru kita bisa melakukan tahapan dari segitiga restitusi ini. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini gambaran segitiga. Jadi langkah pertama di sini kita harus menstabilkan dulu identitasnya,
Baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, jadi di sini validasi tindakan salah yang tadi kita mencari alasan atau menggali alasan yang siswa buat. Kenapa dia melakukan kesalahan? Baru setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Ini fungsinya untuk dia bisa merubah menjadi kebiasaan positif begitu. Jadi dia menyadari, akhirnya dia menyadari bahwa dia salah karena sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi di sini ada contoh kasus yang mungkin akan kita selesaikan sama-sama. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Jadi Fajar ini siswa di dalam kelasnya Ibu Dani. Jadi pada saat Ibu Dani mengajar, Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Nah, itu kata Ibu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, itu yang Bu Dani sampaikan di depan. Jadi kira-kira apa yang dilakukan Bu Dani di sini? Karena kayak dari kata-katanya Ibu Dani, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak? Iya, karena melihat tidak ada reaksi dari si Fajar ya. Oke. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Jadi sering ternyata Fajar ini di dalam kelas si Ibu Dani. Nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Jadi setiap kalau ditanya selalu jawabannya tidak tahu. Nah, jadi kira-kira ada masalah ya sama si Fajar ini. Gitu, ya. Nah, kemudian Ibu Dani pun menjawab lirik. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ini kata-kata tadi seperti apa, Ibu? Iya, pembuat rasa bersalah ya. Oke, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Oke, dari kasus seperti itu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jadi dari 5 posisi kontrol guru tadi, kira-kira Ibu Dani dia masuk di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Iya, membuat rasa bersalah. Karena Ibu Dani bertanya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ternyata yang dari kata-katanya tadi. Ibu sudah capek-capek ini, kayaknya sering. Saya juga pun di dalam matematika seperti itu. Kalau mengajar, tiba-tiba ada siswa yang tidak memperhatikan. Pada saat disuruh maju ke depan, kamu tidak kasihan kan sama ibu? Ibu sudah mengajar capek, suara sampai sukering begini. Ternyata kamu tidak tahu. Ya, itu. Jadi ternyata itu adalah membuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa? Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kira-kira Fajar ini dia butuh yang mana? Tadi kan 5 kebutuhan dasar tadi apa Bapak Ibu? Kasih sayang, semangat, kasih sayang, kebebasan, kebebasan, bertahan hidup. Oke. Nah, jadi dari 5 ini kira-kira dari kasus yang cerita tadi yang mana yang Fajar butuhkan? Ada 2, penguasaan dan bertahan hidup. Penguasaan dan bertahan hidup. Oke. Bertahan hidup. Kenapa Bapak? Udah begini. Dia
dia saat ini tidak menguasai dirinya pada waktu kita belajar itu mengantuk atau bermalas-malasan atau dia acuh tidak acuh sama dengan tadi itu. Nah itu. Jadi yang satu lagi itu dia merasa bersalah sesuai dengan posisi tadi. Kita menurut posisi tadi itu saja. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kebutuhan pertama kebebasan. Mungkin di dalam kelas, kenapa dia tidur-tiduran, ya toh? Ya, dia ingin cari perhatian dan tidak diberikan kebebasan. Mungkin selama ini gurunya kurang perhatian kan ke dia, gitu toh? Karena selama ini ternyata dia tidur-tiduran, terus nilainya juga tidak berubah. Gitu. Jadi, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka tak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi mungkin kebebasan di sini juga mungkin karena gurunya mengajar ya mungkin monoton juga ya toh. Jadi terus dalam kelas juga mungkin karena selama ini gurunya selalu menghardik dia seperti itu, jadi dia merasa tertekan ya. Jadi tidak diberikan kebebasan di dalam kelas. Terus bila Fajar hanya menjawab tidak tahu dalam kasus di atas adalah bahwa dia mungkin merasa bosan dengan metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh gurunya ya, dan media yang digunakan juga kurang menarik dan menyenangkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, selain yang tadi kebutuhan akan kasih sayang. Jadi mungkin dia kurang kasih sayang sama orang tua di rumah kah, jadi cari perhatian dengan sebenarnya ingin mendapatkan perhatian dari Ibu Dani tadi seperti itu. Jadi Fajar membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sedangkan Bu Dani hanya selalu menyalahkan terus. Nah, jadi Fajar membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Fajar mencari perhatian Ibu Dani dengan teman-temannya ketika ditegur, jadi malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh. Nah, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika dia ditegur. Nah, kemudian gurunya akan memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya akan jadi memperhatikan dia. Jadi ini mungkin biasa seringnya kita temui di dalam kelas kalau kita punya siswa yang mungkin salah satunya seperti ini alasannya. Jadi dia membutuhkan kasih sayang. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari kasus yang tadi Ibu Dani. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh Ibu Dani? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Pada saat posisi pemantau. Oke, kita lihat sama-sama. Iya. Nah, jadi jawaban pertanyaan yang pertama, Ibu Dani segera memanggil Fajar dan memperlihatkan catatan khusus tentang perilaku Fajar setiap jam pelajaran bahasa Inggris dan menunjukkan nilai-nilai yang kurang. Nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh Ibu Dani sebagai posisi pemantau ya Bapak Ibu. Adapun pertanyaan yang akan diajukan antara lain, apa yang kamu lakukan kemarin malam sehingga kamu terlihat lelah dan acuh tak acuh pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian apakah kamu tahu konsekuensi dari cara belajar kamu hari ini, Fajar? Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan ketika belajar bahasa Inggris bersama saya supaya saya bisa mengintrospeksi pembelajaran saya ke depannya. Jadi ini seperti refleksi ya kepada Fajar. Pertanyaan keempat dari kasus 1, apabila Anda adalah kepala sekolah ya, di sekolah Fajar dan mengetahui tadi Fajar dia ternyata tidur-tiduran dalam kelas, acuh tak acuh. Nah, bagaimana tindakan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah? Kira-kira.
sebagai kepala sekolah. Panggil gurunya dulu. Bagaimana? Dikonfirmasi, iya. Di sini jawabannya menyampaikan kepada wali kelas dulu untuk ditindaklanjuti dengan menggali informasi guru lain, ya mungkin seperti yang tadi toh dari guru pelajaran lain juga mungkin akan ditanyakan dulu, kemudian orang tua dan teman-teman terdekat, kemudian melibatkan guru BK juga di dalamnya, kemudian menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Jadi mungkin sebagai kepala sekolah dia harus menerapkan dulu yang tadi. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas, kemudian baru kita validasi data, validasi kesalahannya, baru menunjukkan keyakinannya seperti itu. Oke, untuk kasus kedua akan dibawakan oleh Bapak Ridianto. Dipersilakan kepada Bapak. Ya Bapak Ibu, ini kasus terakhir. Kita selesai. Ya, kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino merasa emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino ya. Jadi Dino tarik bajunya Anto. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Lanjutannya, Ibu Suti kemudian melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Jadi sudah dibuat keyakinan sekolahnya. Ini lingkupnya sudah kepala sekolah ya, sudah luas. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah yang tadi 3 kancingnya itu bajunya terlepas. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah saya tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang ngajarin siapa Bu? Dengan seperti itu ya. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya dia mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, jam pulang mereka sudah bercengkrama dan bertengkar gurau kembali ya. Seperti itu. Jadi dia belajar menjahit untuk memperbaiki bajunya lagi. Ya, pertanyaan, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kira-kira apa Bapak Ibu? Iya, di sini tidak ada benar dan salah seperti kata Pak Samuel tadi. Jadi kan masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda dengan ada alasannya sendiri yang berbeda. Jadi ini adalah jawaban kami. Apabila nanti mungkin berbeda dengan Bapak Ibu, nggak masalah. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah di sini, karena semua memiliki pandangan masing-masing seperti itu. Ya manajer ya. Jadi ini adalah jawaban dari kelompok kami. Nah,
Ya benar sekali kata Pak Yoyo, manajer, karena ini tadi Ibu Suti pertama menenangkan, kemudian yang kedua fokus karena membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi tadi ya, berarti dia menstabilkan identitas dan bahwa mempertahankan diri hal yang penting, namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang lebih efektif. Jadi dia yang disuruh berpikir gimana solusinya kalau kayak gitu. Nah, terus Ibu Suti mengembalikan tanggung jawab pada mereka untuk mencari jalan keluar. Dan kedua, dalam kasus Dino tadi, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Ya. Jadi gimana proses penguatan kepada Dino dan proses penguatan kepada Anto. Dino yang melakukan ini, Anto yang korban. Mungkin ada yang bisa coba. Gimana misalnya kita punya siswa yang berkelahi, yang satu nak pukul, seperti itu. Coba yang kita kasih penguatan yang mukul dulu, gimana coba? Kan begitu. Pertama, tanggung jawab. Kan ada pelaku, ada korban ya ceritanya. Oke, kita lihat aja ya, tepat waktu. Nah, ini dia tadi pakai segitiga restitusi. Tadi udah aman sudah. Kalau udah pakai segitiga restitusi, kalau benar-benar kita bisa menguasai, mempraktekkan itu, mungkin tadi kasusnya Ibu Ludia pun perlahan bisa terjawab seperti itu, bisa terperan. Memang ya butuh latihan, menerapkan ini butuh latihan. Ada kemarin saya pernah cerita itu yang pas kasus saya mau bikin video restitusi, rencananya saya mau buat anak-anak skenario, ternyata terjadi betulan. Si siapa Gert sama Erlangga berkelahi betulan. Sudah langsung saya mainkan ini segitiga restitusi di situ. Saya coba belajar. Nah, dia akhirnya ya sudah. Terus sama si Darjon yang rambutnya panjang tadi itu. Rencananya mau bikin skenario pakai sandiwara, malah kasus beneran terjadi. Sudah. Terus si Darjon itu rambutnya panjang. Saya ini pakai segitiga itu dulu. Saya tanya keyakinan apa. Ada videonya Bapak Ibu. Nah itu udah biasanya upload di YouTube. Jadi kemudian dia jawab, ya karena memang tanpa skenario jadi bisa ngalir. Kalau anak-anak karena pakai skenario malah ini ya. Nanti jawab kapan? Saya Senin sudah potong. Bener Bapak Ibu, Senin udah potong. Jadi ya itu ya, yang mungkin ya ini kita coba kan belajar ya. Saya juga belajar seperti itu. Belum tentu juga di siswa yang lain bisa, tapi kita coba. Ya ini tadi kepada siapa tadi Dino ya, terus kepada Anto dia menguatkan bahwa Anto supaya sabar, ya toh. Sama segitiga restitusi juga, supaya sabar, distabilkan dulu, semua orang bisa salah. Kemudian diminta untuk sabar dan bertanya tentang keyakinan, saling menghargai dan menciptakan suasana damai. Jadi nggak usah berkelahi lagi karena sudah dia sudah tanggung jawab ini, si Dino udah tanggung jawab. Jadi ya sudah, ya dia disuruh menciptakan suasana damai. Terakhir Kak, kira-kira keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kira-kira Bapak Ibu, ya tadi menjaga apa? Ya intinya universal ya. Ini kita langsung aja, keyakinan sekolah itu sifatnya universal. Nah ini, ya ada di situ berakhlak mulia, kemudian bisa bertanggung jawab, kemudian ada mandiri. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi sendiri sesuai ya pemahaman Bapak Ibu sendiri seperti itu. Nah di sini saya mencoba di kelas saya, berhasil atau tidak belum tahu karena ini mau saya akan pantau terus ke depannya seperti itu. Termasuk mading Bapak Ibu. Mungkin yang pernah masuk di kelas saya tahu mading di belakang saya itu coret-coret kayak apa. Sekarang jadinya sudah mereka pakai grafiti kan kalau nggak salah itu. Jadi awalnya cuma hancur semuanya Bapak. Saya sampai bingung gimana ya. Sudah saya siapkan sudah. Kamu semua siapkan kertas, tulis tulisan grafiti yang paling bagus 9D, kasih ke Pak Guru. Nanti Pak Guru pilih siapa ini, tulis di mading situ. Tulis semua desain. Nah, video lah yang paling bagus. Saya tanggung jawab sudah video. Itu urusanmu mading, kau rubah itu baik-baik. Yang mungkin Pak Nato bisa lihat sendiri ya. Di belakang kursus dia sudah chat sendiri. Ya gimana? Jadi sudah ada ininya, hasilnya Bapak bisa lihat di kelas berarti. Dan saya cuma bisa bilang, ya ini kamu punya skill karya, jangan sampai ada orang lain yang coret lagi. Jadi saya mencoba menyalurkan mereka punya
aspirasi menulis itu, dan jadinya bagus juga ya tulisannya. Daripada kamu coret-coret di itu sembarang, dan cuma itu kamu coret 9D ya di tulisannya. Nah ini Bapak Ibu terakhir dari kami berdua, mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah agar tercipta gerakan sekolah yang ramah anak. Terima kasih Bapak Ibu, itu dari kami ya. Ya mungkin jauh ya, tapi ya kita bertahap, mungkin kita menuju ke sana. Ya kita sama-sama berdoa supaya anak kita bisa berubah nanti ya. Ya semoga ya, walaupun mungkin jangka panjang tapi perlahan tapi pasti. Mungkin seperti itu. Ya, tidak. Mungkin cukup dari kami, mungkin pas ya waktunya. Mungkin bisa apa namanya? Ya terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semuanya. Kami berdua terima kasih. Bapak Ibu sudah mungkin ada kesibukan lain yang sebenarnya selesai sholat Jumat itu bisa tidur di rumah, bisa dengan keluarga, tapi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ini. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kami tidak bisa membalas yang lebih baik, tapi mungkin kami berdoa supaya mungkin Tuhan yang bisa membalas Bapak Ibu semua dengan yang lebih baik ya. Mungkin itu aja dari kami. Bila ada salah kata tadi mungkin, atau mungkin tanpa sengaja ada yang tersinggung atau bagaimana, jelas itu tidak ada kata sengaja untuk menyinggung. Kami hanya sekedar berbagi. Kami mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi kegiatan diseminasi di saat ini. Semoga setiap materi yang sudah disampaikan senantiasa bisa berguna bagi kita semua dalam menerapkan untuk anak-anak kita nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri semua rangkaian kegiatan diseminasi di hari ini, karena tadi mulai dengan doa, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan semuanya, mari kita bersatu dalam doa, dan izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen bagi Bapak Ibu yang tidak seiman boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kehadiran-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Itu terbukti bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna Bapa. Dari pagi sampai dengan saat ini Engkau boleh menyertai, menuntun, memimpin setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Bahwa perkenankan kami ada di tempat ini untuk melakukan seluruh aktivitas kami selaku pendidik di lembaga pendidikan ini Tuhan. Kami menyadari semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kami selaku manusia, namun karena kasih karunia-Mu yang senantiasa ada menyertai seluruh langkah hidup dan kehidupan kami. Bapak, terima kasih di saat ini kami sudah boleh dihimpunkan dalam suatu kegiatan diseminasi. Kiranya setiap materi yang disampaikan oleh fasilitator tadi bisa berguna bagi kami semua dalam penerapannya di dalam lembaga pendidikan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kedua fasilitator ini Tuhan dalam tugas tanggung jawab selaku pendidik dalam keluarga. Memberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Setiap pergumulan doa yang dinaikkan mengenai kehidupan keluarga, Bapak jauh supaya cinta dan kasih sayang-Mu. Teman-teman terkasih, teman-teman guru, kepala sekolah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa kepada pimpinan kami maupun kepada kami selaku para guru, untuk sama-sama bisa mengembangkan sekolah ini cara Engkau sendiri kehendaki. Sekarang kami akan pulang meninggalkan lembaga pendidikan kami di sini Tuhan. Permohonan kerendahan hati Bapak pimpin, tuntun sertai kami semua, baik yang menggunakan berjalan kaki, kendaraan motor maupun menggunakan taksi. Pertimbangkan kami di rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Ampuni segenap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kehidupan, kami berdoa kepada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kegiatan kita sudah boleh selesai. Akhir kata, selamat pulang, selamat beristirahat, sampai ketemu di besok lagi. Melalui kegiatan diseminasi ini, harapannya nanti kita akan melakukan
penyelesaian terutama dalam hal tata tertib siswa. Nanti ke depan kita akan libatkan siswa juga untuk membuat aturan-aturan, ya mungkin aturan tata tertib di sekolah. Kita diskusikan dengan siswa, harapannya nanti siswa bisa mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama antara sekolah dengan anak murid. Ya, kegiatan diseminasi ini merupakan suatu kegiatan begitu menarik. Dari kegiatan ini kami baru bisa mengerti bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu seperti apa, dan peran guru dalam menerapkan hukuman itu peserta didik itu kira-kira ada di tahapan mana saja. Nah, berdasarkan kegiatan di saat ini kami akan mencoba untuk menerapkan bersama-sama dengan peserta didik nantinya baik di kelas maupun yang ada di sekolah sini. Nah, dengan adanya kegiatan kelas membuat saya dan teman-teman saya berubah menjadi baik sampai saat ini. Adanya keyakinan kelas tetap terjaga dan bersih. Senang nggak tidak ada keyakinan kelas? Senang. Yakin bisa pertahankan? Yakin. Oke, makasih. Jempolnya mana dulu? Ya. Oke. Karena sudah andil dalam membuat keyakinan kelas. Harapan saya semoga warga kelas 7A bisa melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Saya senang karena bisa membuat keyakinan kelas. Harapannya saya dan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas.